itu, selamat datang di Kota Tomohon, di Kota Sejuk. Saat ini didampingi oleh calon wali kota Kota Tomohon, Ibu Cili Gabriela Eman, SEMM. Ya, kita tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Sekali lagi selamat datang rombongan calon gubernur Sulawesi Utara, Ibu Kristiani Engineer Peruntu atau yang kita biasa sapa Ibu Cep. Kalau dulu cuma lihat-lihat lewat baliho, saat ini kita bisa saksikan kedua serikandi kita di Kota Tomohon dan di Provinsi Sulawesi Utara duduk berdampingan. Kita beri aplaus dan sebagai tanda ucapan selamat datang dalam pertemuan tatap muka di Anugerah Hail Tomohon. Selamat datang Ketua Harian DPD 1 Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang calon Bupati Minahasa Selatan, Ibu Mep. Ya, selamat datang di Kota Tomohon yang didampingi oleh suami Bapak Cek Koyongian. Sekali lagi selamat datang rombongan. Oke, mengingat waktu dengan waktu yang terbatas, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari calon Gubernur Sulawesi Utara, Ibu Kristiani Engineer Peruntu. Kesempatan diberikan. Selamat malam, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kalian nih. Yang saya hormati Ibu calon Wali Kota Tomohon, Bu Cili Eman. Yang saya hormati Ketua selaku Dewan Pembina dari Partai Golkar Sulawesi Utara. Yang saya hormati Ketua Dewan Kota Tomohon, Pak Jimmy Tunda. Yang saya hormati Bapak James Arthur Koyongian selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama istri, calon Bupati Minsel pengganti saya. Boleh katanya mau berdiri, mungkin ada orang Minsel ya. Lupa. Saudara-saudara ini, Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, saya banggakan. Apa kabar semua? Saya dengar sudah dari jam 12 siang ya. Waduh, minta maaf atas keterlambatan kami karena saya banyak acara saya hari ini dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Jadi ini sudah dari Bolang Mongondo Timur, hari ini Minahasa Selatan dan Tomohon, besok juga akan seperti itu. Jadi mohon doanya agar kami tetap sehat bersama Pak Sehan sampai tanggal 9. Kita harus sehat karena menghadapi pilkada ini harus kerja keras. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Adapun yang saya ingin sampaikan, karena ini sudah tidak boleh berkampanye, saya hanya menyampaikan titip salam dari Pak Sehan. Mohon maaf bahwa beliau juga tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada tugas juga membagi tugas di Bolang Mongondo Timur.
dan kami berdua siap untuk membawa amanah Bapak Ibu untuk ke depan jadi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur. Kenapa harus Sulut bangkit? Karena Sonim boleh begini terus, harus berubah. Sulut harus ada pemimpin yang benar-benar berani, yang bisa melakukan satu terobosan. Kalau mau bilang, orang bilang hebat, apa prestasinya? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kriteria, indikator seorang yang bisa ada prestasi tentunya itu dari pemerintah pusat. Indikatornya ada penghargaan-penghargaan yang diberikan bagi daerah. Tapi saya mau bilang, sampai detik ini tidak ada, saya lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 tidak pernah ada presiden memberikan penghargaan bagi petahana gubernur. Justru diberikan kepada kepala daerah yang mempunyai banyak prestasi. Bukan saya membanggakan diri ini, saya nggak mau curi kemuliaan Tuhan, tapi saya bisa menyatakan bahwa tahun 2015 saya satu-satunya Bupati Minang Selatan dari 15 kabupaten kota menerima penghargaan tertinggi yang saat ini dimiliki oleh kepala daerah ada di Sulut, yaitu saya penerima Bintang Jasa Utama. Bapak Sehan salah satu penerima Satya Lencana. Kalau orang lihat di setiap tanggal 17 Agustus orang pakai itu PDU, pakaian dinas warna putih. Kalau orang lemahnya tuh lambang-lambang yang ada banyak kalung. Nah itu orang yang pakai itu kalau tanggal 17 Agustus. Keluar itu baju kebasaran orang bilang. Tapi itulah satu kebanggaan bagi kita. Ke depan sudah waktunya perempuan harus memimpin Sulawesi Utara. Dengan konsep pembangunan program yang ada, kita sudah tawarkan pada Bapak Ibu. Ada 9 program, di mana salah satunya di sini banyak lansia saya lihat. Ya, ada jaminan hari tua bagi para lansia. Kalau boleh mau tahu DP nilai 2 juta per lansia nanti. Jadi lansia nggak usah khawatir, karena saudari siang udah tunggu mau dengar ini Kak. Nanti setelah tanggal 9 kita akan lakukan ya pembenahan dari APBD yang ada. Orang mau pemangkasan anggaran, langsung kita lakukan untuk memberikan anggaran bagi program-program unggulan kita ini. Jadi ada 4 triliun lebih yang telah diketok baru-baru ini, dan nilai untuk pembelanjaan beli langsung itu hanya 500 miliar. Program 9 unggulan ini dari Sekcep Sehan itu total kita sudah hitung 1,2 triliun kita akan berikan bagi masyarakat. Pasti itu. Jadi jelas visi misi kita untuk membangun Sulut cerdas, membangun Sulut energi profesional, Sulut sehat, dan Sulut bangkit ini harus bisa terlaksana. Dan salah satu program yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, yaitu program JOS, jaga orang sakit. Jadi kalau ada yang sakit, penjagaannya sekarang kita beri 100.000 per hari. Jadi selama 2 minggu kalau ada yang sakit di rumah sakit, kita berikan 2 orang untuk menjaga si sakit. Selama 2 minggu bergantian, tapi kita jamin untuk 2 orang kali 100.000 per hari. Ada juga program rumah layak huni. Jadi kita akan berikan 1 rumah per tahun, nanti ada 3.000 rumah kita akan berikan bagi yang belum punya rumah, belum punya tanah, atau rumah perlu dibenahi untuk bisa layak huni.
Kita akan berikan anggaran 30 juta per rumah. Saya jelaskan. Jadi program ini benar-benar program yang telah dikaji oleh saya dan Pak Sehan. Karena kami benar-benar tahu di daerah kami, Pak Sehan juga sudah membuktikan diri bahwa dia telah membangun bagi rakyatnya, memberikan lahan-lahan yang ada untuk rakyat yang belum punya rumah. Jadi ini bentuk dari program yang telah kita implementasikan di dalam daerah kita, ya, termasuk di Bolang Mongondo Timur dan termasuk di Minahasa Selatan. Untuk program berikut ada UMKM, ya, ada kita berikan 50.000 UMKM yang ada di Sulut. Kita akan berikan per UMKM 3 juta rupiah. Jadi bagi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin membuka, kita pasti mau bantu. Asal jangan kalau orang lewat tempat Sehan, soba baking memasak di buka rumah, padahal itu memasak. Hati-hati. Ya, jadi pasti kalau soalnya ada orang ada muncep atau Sehan mau lewat, semua pura-pura bagoreng juga bisa goreng di buka rumah. Mari boleh begitu. Mau bikin cucur, baru Pak Cek mau minta lagi. Nah, untuk sektor pendidikannya, kita akan berikan bantuan anak asuh bagi 10.000 anak yang nanti berprestasi. Kita akan membiayai, ya, kurang lebih sampai 8 semester S3, ya, S1, S2, S3. Kita akan berikan bantuan beasiswanya, dan ini kurang lebih 5 juta, ya, kalau tidak salah. 5 juta per anak yang kita akan angkat menjadi anak asuh kita. Ini sudah kita lakukan di tempat saya, dan kita sudah berikan beasiswa Cita Eman Pande bagi anak-anak kita di Minsel. Jadi ini sangat efektif dan membantu para ibu-ibu, bapak-bapak yang akan mensekolahkan anaknya. Jadi kita harus tetap lakukan ini. Dan berikut untuk para guru, ada guru honor maupun ASN, kita akan berikan tunjangan bagi mereka minimal 1 juta rupiah, diberikan bagi guru-guru SMA, SMK yang selama ini tidak pernah diperhatikan mungkin, ya, honor tunjangannya dengan tambahannya. Untuk sektor keagamaan, nggak usah ragu, ya, bagi yang mungkin di sini ada pendeta, ya, hamba-hamba Tuhan, dan juga rumah-rumah ibadah. Nanti dari total APBD kita akan berikan hampir kurang lebih 5% dari total APBD kita akan berikan sektor keagamaan untuk bisa digunakan untuk insentifnya para hamba-hamba Tuhan maupun pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadah, dan acara-acara kerohanian akan kita support terus untuk masuk dalam kegiatan kerohanian ini. Oh, masalah cengkeh masih ditunggu yang ini, kan? Kalau bicara cengkeh, sebagaimana saya dan Pak Sehan selalu menyampaikan dalam debat, kita sudah perhatikan bahwa di sana orang tidak menganggap cengkeh adalah andalan komoditi. Tapi menurut saya cengkeh, pala, dan kopra itu adalah andalan komoditi yang tidak boleh kita tidak perhatikan. Kita harus perhatikan itu. Dan kami akan memberikan dana talangan lewat BUMD yang akan kita bentuk untuk khusus penanganan komoditi unggulan ini. Jadi nggak usah ragu, kita akan berikan peraturan gubernur untuk harga terendah yang akan kita coverage untuk semua ini, agar supaya pembelian langsung pada petani dalam satu harga yang telah kita tentukan.
Jadi nggak usah khawatir, Chef Sehan mampu memberikan solusi bagi Bapak Ibu para petani, para nelayan, khususnya juga yang nantinya ke depan yang menginginkan ada usaha-usaha lain, kita akan berikan juga jaminan asuransi bagi petani dan nelayan. 9 program ini tentunya ke depan bukan saja kita akan berikan kemudahan-kemudahan perizinan bagi para investor maupun yang berusaha apa saja. Jadi sekarang kalau ada investasi, mereka buka industri, nah ini sungguh sangat sulit untuk mendapatkan izin. Tapi buat kita, ini kita akan benahi semua birokrasinya, ya, termasuk reformasi birokrasi di dalam pemerintah provinsi. Jadi tidak ada lagi sistem KKN, ya, tidak ada lagi karena keluarga bisa dipilih jadi kadis pendidikan yang memang sudah tidak sesuai tupoksinya. Kita harus taruh the right man on the right place. Jadi itu harus juga diikuti oleh para ibu wali kota maupun ibu bupati. Kalau dorang bilang sinergitas itu dari pusat sampai provinsi maupun sampai daerah. Kalau saya bilang bukan karena satu warna. Orang mesti punya satu perencanaan yang harus kita buat bersama. Sinkronisasi program perencanaan bukan karena warna. Betul? Kalau dari Bappenas sudah ada perencanaan untuk pembangunan di pusat maupun di daerah, nantinya semua harus sinkronisasi program. Di sini ada ketua dewan, ada wakil ketua dewan. Jadi ke depan apabila saya terpilih jadi gubernur, orang lihat Bappenas ya telah merancangkan perencanaan nasional jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah. Dari situ kita akan melihat rencanakan semua, provinsi merencanakan segala sesuatu dan juga wali kota maupun bupati rencanakan bersama agar anggaran itulah yang akan kita berikan bagi daerah. Nah ini perlu, karena selama ini menurut kami para bupati tidak pernah ada koordinasi dari pimpinan kita untuk hal-hal yang dimaksud seperti ini. Karena kita lain warna menurut beliau, jadi tidak perlu diundang. Padahal itu tidak benar. Oleh sebab itu saya jadi gubernur, saya membenahi semua ini. Kalau ada koordinasi dengan yang cantik-cantik begini, nantinya pasti akan bagus. Boleh Jo? Boleh. Wah, yang senang Pak Sehan nih. Kalau cantik-cantik begini boleh nego. Ini sifatnya dialogis ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, karena saya senang untuk kita bisa dialog juga. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu. Kalau seorang CEP dan Sehan Lanjar memimpin, orang so pernah 2 periode pengalaman memimpin daerah. Jadi nggak usah dikhawatirkan kapasitas maupun kemampuan kompetensi kita dalam melakukan program-program yang ada. Jadi kita sudah buktikan kinerja kita bersama dan puji Tuhan sampai saat ini orang ada laksanakan orang pekerjaan dengan ketulusan, dengan kebenaran, justice and righteousness yang orang lakukan. Ya, tadi saya dengar firman Tuhan dari Pak Ketua Sinode cukup lumayan masuk ke dalam ini saya. Jadi kita kalau jadi pemimpin harus pimpinan yang punya justice-nya ya. Kita tonjolkan apa yang namanya justice, what is it apa ya di bahasa Indonesia justice, keadilan dan kebenaran.
Ya, jadi itu saya tadi nangkapnya luar biasa. Berarti Tuhan mau bicara sama calon-calon pemimpin daerah, lakukan itu. Jadi saya berpesan pada adik-adik kita ini untuk bisa aman, untuk bisa memimpin daerah harus dengan kehati-hatian yang tinggi. Jangan sampai ada proses hukum dalam perjalanan kepemimpinan kita. Jadi tadi justice and righteousness, keadilan dan kebenaran. Hanya itu memang betul. Kalau orang berjalan lurus, orang berjalan dalam kebenaran, apapun yang orang lakukan pasti Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Jadi, amin. Ada Ibu Miki Bendur di sini. Puji Tuhan, Ibu. Terima kasih loh. Hari ini saya senang sekali bisa ada di Tomohon. Karena saya walaupun singkat waktunya, kita tidak boleh banyak panjang berbicara soal program-program. Takutnya ada yang lapor ini kok kampanye malam-malam. Menurut saya Bapak Ibu sudah paham semua apa yang jadi kerinduan saya bersama Pak Sehan. Orang berdua ini waktu baku jadi sudah mempunyai planning dari 2017. Tanpa saya sadari saya bilang sama Pak Sehan, siap-siap Jo, orang mau ganti tadi ya. Kalau lagi bicara, kemarin Pak Sehan bilang kalau orang bagus, orang support sama kita juga bilang, iya pasti kalau bagus. Kalau tidak bagus, orang tuh mau ganti, gitu. Jadi memang apa yang orang sampaikan 2017 itu, maka Tuhan dengar. Pencalonan ini bukan sekedar keinginan berdua, tapi saya doakan Pak Sehan juga. Kenapa saya pilih beliau? Karena dia punya hati untuk masyarakatnya sangat luar biasa. Dia juga walaupun dia beragama Islam, tapi dia punya hati untuk rakyatnya. Sampai detik ini rakyatnya sangat mencintai dia. Dan itulah kelebihan kita. Itulah kelebihan Cep Sehan. Orang dua biar berbeda, tapi orang satu dalam melayani umat, melayani masyarakat. Jadi tolong didukung, bukan cuma dukung, pilih tanggal 9 nyoblos nomor 1. Betul ya? Baik, Tomohon juga 1, Misel juga 1. Tapi saya mau bersaksi hari ini. Waktu saya nyoblos, bukan nyoblos, saya mau datang ke KPU pertama kali nih, mau undi nomor urut. Saya doa, Tuhan kasih tanda dong Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan yang tanda, pasti kita akan jalan benar. Pada saat itu saya cabut, Pak saya bilang cabut, jangan usah pegang-pegang, langsung cabut. Oh Tuhan Yesus tolong kasih tanda. Waktu cabut dapat nomor 1, saya bilang ini tanda Tuhan buat kita, kemenangan kita ada. Puji Tuhan, Tomohon dapat nomor 1. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu tanda Tuhan. Jadi saya mau bilang, Golkar tidak boleh lepas. Di Tomohon udah basisnya Golkar. Jangan sampai orang lain yang berikut-ikutan. Jadi mati-matian Jadi harus mati-matian menangkan pasangan yang dari Partai Golkar. Kalau saya lihat saya suka sedih. Saya bilang sama Ibu Miki, siapa Pak siapa ya Pak Wali? Pak Wali, siapa semerah semua di sini? Tenang Jo, biar Jo kata Pak Wali, biar Jo, apa-apa. Tahu-tahu saya balik sopanya tuh kuning. Puji Tuhan. Bagus. Tenang. Selamat
doa kita, Bapak Ibu, kemenangan tanggal 9 itu akan kita raih dengan gilang gemilang berkat doa dan kerja keras. Untuk itu satukan hati kita semua, jaga kesehatan supaya tanggal 9 sehat semua, bisa memilih kita. Amin. Jadi so tahu tuh cara-cara tuh. Jadi harus selalu pakai masker. Nomor 1 itu. Jadi pakai masker sampai di TPS nanti. Pilihlah nomor 1. Jadi pas buka, pada saat buka kertas suara, langsung lihat warna ungu. Ya. Memang ini di sini. Baik, saya kira itu saja. Jangan lupa ya, langsung nyoblos nomor 1, kasih masuk di kertas suara, kasih kertas kotak suara, langsung dia baik-baik, jaga itu suara. Jangan dorang maruci. Kita cuma bilang jangan sampai maruci dorang. Ada indikasi